Saya tuh waktu masih kecil pernah nyemplung di toilet, teman-teman, toilet darurat yang dari tanah kayak gini. Nah, nyemplung ke situ, udah cantik-cantik, udah pakai gaun. Terus saya itu pernah luka juga nih, sampai saya luka jadi apa? Permanen kayak gini, teman-teman. Cacat seumur hidup, teman-teman nih. Jari-jari saya nih. Masa kecil saya ya, yang paling saya ingat sekali itu sekitar umur kurang lebih 6 tahun ya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi nih dengan saya, Niluh Yuli. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, segala urusan dan rezekinya juga dilancarkan ya teman-teman. Amin. Oh ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang udah selalu mensupport channel YouTube saya ya. Eh, Terus yang teman-teman bagi yang belum, monggo di subscribe teman-teman. Karena dukungan dari teman-teman sangat berarti sekali ya buat saya. Semoga kebaikan teman-teman juga dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda dan kita semua semakin sukses ya. Amin. Nah, saya tuh mau memperkenalkan diri nih teman-teman. Tidak apa ya, tidak afdol sih rasanya ya kalau tidak tidak memperkenalkan diri ya, supaya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang teman-teman. Cile. Nah, saya itu teman-teman aslinya orang Bali memang ya, Bali Tulen, Bali asli pokoknya tidak ada campuran teman-teman ya. Saya itu lahir di Sulawesi Selatan teman-teman, di desa terpencil Sulawesi Selatan pada tahun 90 silam ya teman-teman. Oh, 90 silam. Oh, kedua orang tua saya itu asli orang Bali, perantauan dari Bali ya teman-teman, merantau ke Sulawesi Selatan. Terus menikah di sana, lahirlah saya. Saya itu tiga bersaudara. Saya anak pertama, terus dua adik saya laki-laki yang kebetulan juga sama-sama merantau ke sini, ke Kalimantan Selatan. Yang satu udah menikah, yang satunya belum, tapi rencana ya mau menikah. Kayak gitu. Nah, selanjutnya pada umur 2 tahun saya itu diajak merantau ke Sulawesi Tengah nih. Adik saya pada waktu itu baru berumur kurang lebih berapa ya? 2 bulan mungkin, 2 bulan atau 4 bulan kayak gitu teman-teman ya. Kehidupan kami itu sangat-sangat sederhana. Bapak saya itu petani, ibu saya ibu rumah tangga biasa teman-teman. Tapi puji syukur Astungkare kami tuh hidup penuh dengan berlimpah kasih sayang ya. Kayak gitu meskipun kami makan seadanya, pokoknya serba seadanya ya, tapi kami bahagia sekali. Masa kecil saya ya kurang lebih seperti anak-anak lainnya ya teman-teman. Ya happy, ya main, kayak gitu sekali-sekali ya membantu orang tua pada waktu itu ya. Nah, ada nih kejadian lucu nih teman-teman, saya waktu masih kecil. Kurang lebih umur saya waktu itu baru 5 tahun deh kayaknya. 5 tahun, 6 tahun kayak gitu. Tapi saya masih ingat sekali sampai sekarang nih. Pada waktu itu kan kebetulan hari raya ya, hari raya Galungan. Jadi kan kita tuh biasa ya zaman dulu tuh kalau mau hari raya dibelikan baju baru, sendal baru kayak gitu. Oh pokoknya excited banget gitu lah. Nah saya itu mau buang air besar nih teman-teman, hujan rintik-rintik. Nah, rumah saya tuh kan toiletnya jauh ya di belakang, bikin toilet darurat yang tanah digali, bentuk segi empat kayak gitu dalam, baru di atasnya tuh diisi papan kayak gitu. Nah, saya itu mau buang air besar, terus saya tuh pergilah ke sana. Entah kenapa saya itu bisa nyemplung teman-teman di dalam toilet, toilet darurat itu saya nyemplung. Tahu kan, baju saya semuanya penuh dengan kotoran. Saya menangis teriak-teriak nih manggil manggil mama saya, ibu saya, manggil bapak kayak gitu. Ibu saya pokoknya marah-marah ya, jijik kayak gitu pokoknya. Akhirnya saya tuh dimandiin sama bapak saya, baju saya juga disikat sama bapak saya. Itu teman-teman tahu lagi mana rasanya. Sampai sekarang saya tuh masih ingat teman-teman rasanya.
Sangat-sangat menjijikkan dan juga bau, teman-teman. Bisa dibayangkan kan? Aduh. Pokoknya itu pengalaman saya yang paling-paling tidak bisa saya lupakan ya teman-teman. Nyemplung di dalam toilet. Terus yang kedua, karena waktu itu kita masih kecil ya, rasa keingintahuan kita tuh sangat besar. Jadi saya tuh ikut di sebelah rumah tuh kan ada tetangga lagi bersih-bersih kayak gitu, bersih-bersih bunga apa segala. Saya tuh ikut ceritanya nih, megang bunga kayak gini. Terus saya megang pisau, saya motong-motong kayak gini. Akhirnya jari kelingking saya ini kepotong nih teman-teman. Dan sampai sekarang saya itu cacat permanen nih teman-teman nih. Jari saya nggak bisa dilurusin karena ininya udah patah nih teman-teman. Ininya nih udah patah nih. Ini juga ceritanya sangat apa ya, sedih sih sebenarnya ya. Di waktu itu kan di desa saya tuh nggak ada puskesmas teman-teman. Jangankan puskesmas atau bidan atau apa tuh nggak ada. Jadi kita tuh kalau mau ke puskesmas itu harus menempuh jarak kurang lebih berapa jam kayak gitu. Itu pun tidak ada motor, tidak ada mobil, hanya pakai sepeda ontel. Jadi malamnya itu saya nangis terus kan sakit banget ya. Waktu itu saya cuma diobatin pakai kunyit kayak gitu teman-teman ininya biar nggak keluar darah aja. Keesokan, karena ini kejadiannya sore ya, keesokan harinya saya baru diajak ke puskesmas berobat. Kata dokternya ini sudah terlambat, sudah nggak bisa juga dioperasi segala macam. Waktu itu kan kami keterbatasan biaya juga ya teman-teman. Jadi dikasih obat kayak gitu aja. Itu pun perjuangan bapak saya ngajak saya ke puskesmas itu luar biasa teman-teman. Naik sepeda ontel sampai sendal bapak saya tuh habis teman-teman, telapak ininya nih, telapak kaki sendal bapak saya tuh habis karena muter sepeda ontel saking jauhnya teman-teman. Ngajak saya berobat. Saya tuh duduk di belakang boncengan sambil megang pinggang bapak saya kayak gitu. Saya inget banget tuh teman-teman. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali perjuangan beliau. Eh, Habis itu pada umur kurang lebih 6, ya itu kurang lebih 7 tahun, saya tuh diajak lagi pindah, tapi masih di daerah Sulawesi Tengah juga ya, cuman pindah kabupaten kayak gitu teman-teman, pindah ke kabupaten lain kayak gitu sih. Nah di situ kami tuh merintis lagi dari nol, merintis kan waktu itu zaman-zaman transmigrasi ya, merintis hutan-hutan di belakang rumah kami tuh kami tebang apa semua buat nanam jagung, bertani teman-teman, nanam jagung kayak gitu-gitu. Pokoknya susah banget zaman dulu tuh teman-teman kalau diingat-ingat lagi sekarang ya. Kami tuh tidak punya beras, jadi maksudnya tuh bukan tidak punya beras, punya beras cuman kan tidak cukup ya kalau kita makannya beras tok aja, nasi tok kayak gitu. Harus dicampur dengan pisang, dengan ubi atau enggak dengan jagung, teman-teman. Dulu tuh setiap kali kami makan tuh, saya sama adik-adik makan tuh ibu saya pasti menangis melihat kami makan karena kami tuh makannya nasi jagung tok, teman-teman. Nasinya tuh sedikit aja, berasnya sedikit dicampur jagung. Tuh, cicaknya nyahut tuh. Itu artinya bener ya teman-teman. Dicampur jagung, jadi kita tuh makan itu buat karena saking kita tuh saking nggak ada apa-apanya kayak itu teman-teman. Jadi ibu saya tuh nangis ngeliatin kami makan kayak gitu. Ibu saya tuh beternak ya di rumah, beternak ayam, nanti telurnya tuh dijual ke warung atau enggak ayamnya dijual kayak gitu. Pokoknya orang tua saya itu menanam segala macam sayur teman-teman, jadi kita tuh nggak pernah beli sayur ya, pokoknya kita makan sayur yang ada di sekitar rumah kita itu, seperti kacang-kacangan, daun singkong. Itu kan daun singkong sayur favorit saya waktu, sayur favorit saya dari kecil tuh teman-teman, daun singkong, gambas, waluh, jagung, umbi-umbian, pokoknya pare, pokoknya kayak itulah teman-teman. Terus saya itu, kenapa saya sudah SMP, SMA, saya sekolah di kecamatan, karena kan di desa saya itu tidak ada sekolah ya, hanya sampai sekolah SD aja. Setelah itu saya jadi anak tinggal, teman-teman, selama kurang lebih 6 tahun ya. Nanti kelas 2, kelas 3,
Kalau naik ke kelas 3 SMA, saya pindah kos karena kan mau ujian nasional ya. Saya biar lebih fokus belajar kayak gitu. Anak tinggal itu dulu istilahnya anak tinggal ya. Kita itu tinggal di rumah seseorang, di rumah keluarga kayak gitu. Tapi dari rumah itu kita bawa sembako juga seperti beras, minyak, rempah-rempah dapur, sayur mayur, kayak gitu pokoknya teman-teman. Kita tuh cuma numpang tinggal aja di situ. Numpang maksudnya tidur, berteduh kayak gitulah istilahnya. Tapi kita itu sambil membantu semua pekerjaan mereka, ya seperti bersih-bersih rumah, pokoknya segala macam lah kayak gitu. Itu juga saya satu tempat tinggal dengan adik saya tuh, adik saya yang nomor 2 ini gitu. Dia kan saya SMP kelas 2, dia SMP kelas 1. Kami itu kan selisihnya satu tahun ya. Kayak gitu sih. Sampai saya lulus SMA, terus saya pindah ke sini. Pindah ke Banjarmasin, ke Kalimantan Selatan sini. eh, karena orang tua saya keterbatasan biaya juga untuk menyekolahkan saya lebih lanjut. Jadi, tante dan om saya di sini berbaik hati mau mengajak saya dan juga membiayai saya kayak gitu ya untuk lanjut sekolah kayak gitu. Saya itu pindah ke sini dari tahun 2009, teman-teman. 2009 sampai sekarang. Pokoknya udah berapa tahun itu ya, lama banget sih. Saya itu menikah itu tahun 2017. Nah, semenjak saya menikah, hamil, akhirnya saya pindah ke rumah. Maksudnya ke rumah ini ya, tinggal di rumah ini kayak gitu. Waktu itu, dulu kan saya dari tahun 2009 sampai 2017 itu masih tinggal di rumah tante dan om saya kayak gitu. Saya juga tinggal di situ bantu-bantu. Pokoknya sebisa saya lah membantu apa yang bisa saya bantu di situ kayak gitu. Pokoknya kita tuh kalau tinggal sama orang, terlebih tinggal sama keluarga itu kita harus ringan tangan, teman-teman. Pokoknya harus tahu membalas budi kayak gitu juga sih. Karena biaya yang mereka kasih ke kita itu tidak sedikit ya, teman-teman, kayak gitu. Makanya saya tuh mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali buat om dan tante saya karena udah berkenan mengajak saya, membiayai saya sekolah, kayak gitu teman-teman. Untuk orang tua saya juga, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan itu tidak bisa dibalas dengan apapun ya teman-teman, perjuangan orang tua kita itu untuk menghidupi kita. Mungkin itu aja sih teman-teman. Pokoknya kalau diceritakan sih banyak sekali lika-likunya ya. Nanti sampai satu satu hari satu hari saya ceritakan tidak habis-habis ya. Nanti teman-teman keburu bosan. Mungkin itu aja sih teman-teman. Semoga sedikit. Pokoknya saya ini intinya sharing kayak gitu. Karena kan apa ya seseorang tuh kan punya jalan hidupnya masing-masing ya teman-teman. Ya itu sih. Terima kasih banyak ya teman-teman. Eh, Mungkin ini tidak tidak bermanfaat ya buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Bye.